Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sebelumnya saya mulai doa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa menurut bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selesai dulu ya. Anggota Pratama. Enggak tahu, Bu. Tahu. Kina Muta'afif. Sakit. Alfa Muhammad Zaki. Izin. Sofil Salsabila. Hadir, Bu. Saskia Wulandari. Hadir. Siti Suratul. Sakit, Bu. Sebelum saya membawakan materi, menurut kalian ini menunjukkan peristiwa apa dari gambar ini? Peristiwa perang, Bu. Perang dunia kedua, Bu. Perang Dunia Kedua. Dari mananya? Dari kericuhan, dari bomnya, dari kondisi saat itu. Betul. Jadi kita akan membahas mengenai Perang Dunia Kedua. Apa sih Perang Dunia Kedua itu? Ada yang tahu? Konflik. Konflik. Ya, konflik apa? Konflik dari beberapa negara, Bu. Ya, betul. Jadi kita akan membahas mengenai penyebab umum dan khusus meledaknya Perang Dunia Kedua dan menganalisis kekuatan blok sekutu dan blok poros dalam Perang Dunia Kedua. Nah, jadi yang pertama penyebab umum dari Perang Dunia Kedua itu ada kegagalan diplomasi dan krisis ekonomi. Jadi setelah atau pasca Perang Dunia I itu ada perjanjian namanya Perjanjian Versailles yang dimana Jerman itu merasa tidak setuju dan ada rasa dendam lah ya. Nah itu faktor pertama, penyebab pertama. Dan yang kedua itu bangkitnya ideologi radikal, fasisme dan nasionalisme radikal yang mendorong negara seperti Jerman dan Jepang melakukan ekspansi wilayah secara masif. Kalian ada yang tahu ideologi yang terkenal di Jerman pada saat itu? Ada yang tahu? Enggak tahu, Bu. Saskia, ada yang tahu? Rasisme itu kan? Bukan. Bukan. Fasisme, radikal fasisme. Nggak tahu. Enggak tahu, Bu. Jadi pada saat itu tuh bangkitnya paham ultranisme radikal fasisme, yaitu ada Jerman dengan jadi ada dua, yaitu Jerman dengan Adolf Hitler dan Jepang Kaisar Hirohito. Dan ada lagi, mungkin kalian bisa searching di lalu untuk penyebab khususnya itu dimulai dari invasi Jerman ke Polandia di tahun 1939. Tadi kan
dendam ya, tidak setuju dengan adanya perjanjian apa tadi? Perjanjian Versailles. Versailles pasca perang dunia satu. Nah, terjadi invasi lah, jadi memanas pada saat meledaknya itu mulai dari situ awalnya dari Jerman. Lalu yang kedua adanya serangan Jepang ke Pearl Harbor di tahun 1941. Nah, menurut kalian apa sih tujuannya Jepang menyerang Pearl Harbor? Pearl Harbor ini ada di Hawaii. Padahal kan Jepang itu kan masuk Asia ya, kok menyerang daerah Pearl Harbor yang masuk sekutu? Mungkin untuk melumpuhkan armada Pasifik Amerika Serikat agar tidak mengganggu ekspansi militer Jepang. Ya betul, karena sesuai dengan semboyannya Jepang, masih ingat semboyannya Jepang 3A. 3A. Ini poin cahaya Asia, lalu iya, ini poin pelindung Pemimpin dan Asia. cahaya. Nah, itu kan mereka memiliki semboyan itu supaya dapat menguasai Asia Pasifik. Nah, tujuannya menyerang Pearl Harbor itu supaya sebagai langkah pencegahan supaya Amerika Serikat itu tidak bisa menghalangi ambisinya. Nah, selanjutnya akibat dari Perang Dunia Kedua ini terjadinya pembagian blok, yaitu ada blok poros dan blok sekutu. Nah, blok poros ini ada Jerman, Italia, Jepang, dan blok sekutu ada Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris. Nah, ini ada peta pembagiannya. Kalian lihat warna merah itu, kenapa kok Indonesia masuk ke dalam sekutu? Kalau kita tarik ya ke belakang, Perang Dunia Kedua tadi mulainya tahun berapa? 1939 sampai 1945 ya? Nah, pada saat itu Indonesia apa sudah menjadi Republik Indonesia di tahun itu? Belum kan? Jadi Indonesia itu masih dikuasai oleh Belanda. Jadi dulu Indonesia masih dikuasai Belanda, dan Belanda itu masuk ke dalam golongan blok sekutu. Setelah Jepang masuk menguasai Indonesia, Indonesia lebih condong ke blok poros. Nah, ini bisa dibahas dulu ya, atau ada pertanyaan? Berarti kenapa bisa masuk ke sekutu? Karena Indonesia saat itu masih termasuk sebagai daerah jajahan. Iya betul, nah Indonesia belum merdeka pada saat itu. Nah, saya lanjutkan ya. Ya, belum. Jadi setelah terjadi kericuhan yang besar tadi, mana yang menang? Yang menang itu adalah blok sekutu. Mengapa kok bisa menang? Karena yang pertama keunggulan sumber dayanya.
pengembangan sumber daya intelijen dan koordinasi strategi yang lebih baik dari blok poros. Nah, karena blok poros ini kurang koordinasi lah karena beda ideologi tadi, jadinya mengalami miskomunikasi lah. Lalu keunggulan sumber dayanya. Nah, blok sekutu itu sumber dayanya lebih unggul, seperti ada minyak, lalu intelijennya dan koordinasi strategi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Apa ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke tugas? Nah, kalian itu analisis yang termasuk dampak negatif dan positif pada peristiwa Perang Dunia Kedua pada saat itu dan apakah yang juga dirasakan di Indonesia. Kalian tulis di kertas ya. Nanti setelah kalian tulis dikumpulkan, nanti saya kasih challenge. Setelah kalian pelajari, saya kasih challenge maju. Ini ada dampak-dampak ya, dampak positif dan negatif. Nanti kalian bedakan. Ini dikerjakan dulu kan ya, Bu? Nanti Iya. ya, baik, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ini majunya acak apa saya panggil itu Bebas, Bu. Terserah. bebas. Sapi dulu dah. Maju. Acak, Dipilih, Bu. acak aja deh. Sambil lo dua. Terus, kau tulis. Ambil ke acak. Dibaca. Kesempatan emas ini dipakai oleh bangsa-bangsa di
dari Sofi. Dampak positifnya. Maaf Bu. Ini ya positifnya ya. Ya, Ya. ya. Kesempatan emas ini dipakai oleh bangsa-bangsa di Asia dan Afrika untuk memerdekakan diri. Kenapa kok masuk dampak positif? Ada yang tahu kenapa kok masuk dampak positif? Itu karena ada kesempatan emas itu. Iya betul. Tadi kan terjadi kericuhan kan di Amerika Serikat. Nah, ada kesempatan inilah makanya masuk ke dampak positif. Yang punya Saskia ya. Aku itu harusnya dampak negatif dua-duanya Bu. Kenapa kok ini masuk dampak negatif? Nah. Iya harusnya dampak negatif. Iya kenapa? Karena itu terbagi jadi dua kubu. Ya karena tadi akibatnya menjadi dua buku apa tadi? Blok, blok sekutu dan blok sekutu dan blok poros. Kalau blok barat dan blok timur itu bukan yang perang dunia kedua nanti. Oke, dari pertemuan kita kali ini ada yang mau bantu menyimpulkan? Jadi perang dunia kedua ini meledak akibat akumulasi dendam perjanjian Versailles dan ambisi negara-negara fasis yang memuncak pada serangan Jerman ke Polandia. Yang dimana perang dunia ini akhirnya dimenangkan oleh blok sekutu karena keunggulan logistik, populasi, dan kapasitas industri. Dan kemenangan tersebut tidak hanya meruntuhkan kekuatan blok poros, tetapi juga langsung mengubah peta geopolitik dunia dengan memicu perpecahan di antara sesama pemenang dan melahirkan persaingan baru antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur yaitu Uni Soviet yang dikenal sebagai perang dingin. Nah, minggu depan kita akan bahas perang dingin. Oke, mungkin cukup itu saja yang dapat disampaikan. Apabila ada kata atau perbuatan mohon dimaafkan. Mari kita baca Alhamdulillah